akan menyimak mitos dan fakta mengenai mitos tali pocong yang dikabarkan seringkali dijadikan penglaris. Benarkah ada tangan-tangan jahil yang melakukan praktek mencuri tali pocong demi penglaris warung-warung mereka? Inilah fakta selengkapnya. Praktek penglaris dagangan di Indonesia lazim ditemui. Tidak hanya warung kecil, toko terkenal di pusat perbelanjaan terkadang memakai penglaris untuk membuat dagangannya laku. Ada banyak jenis penglaris ilmu hitam yang populer di masyarakat. Tidak hanya menjual barang atau makanan, penglaris dipercaya dapat dipakai untuk menjual jasa. Salah satu penglaris yang ternama adalah air liur. Penglaris jenis ini adalah jenis yang paling populer dipakai di warung makan. Mekanismenya, penglaris ini cukup sederhana. Hanya dengan meludah pada piring atau mangkuk yang akan disajikan. Sosok gaib peludah makanan cukup beragam, seperti pocong atau sosok manusia kerdil. Ada juga yang memakai ludah sendiri. Air liur yang diberikan ke mangkuk makanan dipercaya bisa menambah rasa nikmat kepada makanan, serta membuat orang-orang ketagihan. Namun, praktek ludah menggunakan bantuan sosok gaib biasanya akan meminta tumbang. Ada pula praktek penglaris lainnya, yakni menggunakan celana dalam. Kain yang dipakai tentu bukanlah sembarang celana dalam. Biasanya celana tersebutlah diberi mantra atau ritual khusus. Penglaris jenis ini lazim digunakan pada masakan yang berkuah seperti bakso, mie ayam, atau sup. Cara kerja penglaris ini dengan cara memasukkan celana dalam ke dalam kuali tempat kuah berada. Ketika pesanan datang, kuah yang disajikan akan mengandung campuran kaldu celana dalam. Sering ditemui pemilik warung yang akan menuangkan kuah, sedangkan pegawai yang akan mengantar kepada pembeli. Tak hanya celana dalam, celupan kaki juga ternyata bisa jadi penglaris loh good people. Kaki yang dicelupkan bisa kaki penjual atau kaki borok yang terkena diabetes. Penglaris ini dipercaya menggunakan media sosok gaib pemakan bangkai. Pemilik usaha akan mencari orang dengan penyakit kulit yang telah ditentukan dukun. Lalu, ia akan menyiram luka pada kaki dengan air garam yang telah diberi mantra. Nantinya, air tersebut akan dicampurkan ke dalam masakan. Waduh, kebayang nggak good people betapa anehnya penglaris ini? Tak hanya celana dalam, air liur bahkan celupan kaki saja good people. Ternyata, tanah kuburan bisa menjadi penglaris juga. Penglaris ini sangat berbeda dengan jenis sebelumnya. Cara kerjanya dengan menutup usaha para pesaing dengan bantuan sosok gaib. Pelaku penglaris akan memakai tanah kuburan yang telah dibacakan ritual. Kemudian tanah tersebut akan ditaburkan di warung pesaing pada hari dan jam tertentu. Konon katanya, tanah kuburan ini akan membuat warung ini tidak terlihat oleh pembeli, sehingga pada akhirnya warung ini tutup dan bangkrut. Ada pula penglaris tali pocong yang biasanya melengkapi tanah kuburan ini good people. Ternyata tali pocong juga bisa dijadikan penglaris. Bagaimana caranya? Penglaris pocong diyakini sebagai salah satu cara yang dipakai untuk tujuan mencapai kekayaan secara instan. Lantas bagaimanakah praktek penglaris tali pocong ini dilakukan? Yang pertama, dengan cara mengambil tali pocong pada Selasa Legi. Karena konon katanya pocong yang talinya diambil pada hari tersebut memiliki kekuatan mistik yang kuat. Sehingga banyak keluarga yang berjaga-jaga di sekitar pemakaman jika Selasa Legi sudah datang. Tindakan tersebut dilakukan guna melindungi jasad agar kuburannya tidak digali oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Penglaris tali pocong biasanya disembunyikan di rumah makan bersama dengan benda-benda sebagai persyaratan. Cara yang kedua dengan memelihara pocong di rumah makan. Nantinya si pocong akan bertugas meneteskan air liur ke makanan yang tersaji. Dengan harapan rasa menjadi berbeda dan yang menyantap akan semakin suka dengan hidangan tersebut. Wah, sungguh mengherankan ya good people praktek ini. Mengetahui praktek penglaris tali pocong ini, lantas seperti apakah ciri-ciri rumah makan yang terdapat praktek penglaris? Ciri-ciri rumah makan menggunakan penglaris. Sosok gaib pelaris adalah kekuatan jahat yang diperoleh dari makhluk halus. Sosok gaib pelaris akan membuat makanan maupun warung jadi lebih laris. Salah satu ciri warung makan yang pakai sosok gaib pelaris ialah rasanya jadi nagih. Jika ada warung makan yang menggunakan sosok gaib pelaris, maka mereka akan membuat suatu perjanjian kepada makhluk halus. Tidak sedikit penjual yang merasa putus asa akan jualannya. Lantas, mereka merekrut sosok gaib pelaris agar jualannya bisa cepat laku. Cara yang tidak lazim ini digunakan oleh warung makan di Indonesia hanya karena ingin laris dengan instan.
Om Hao, salah satu pakar spiritual yang indigo, pernah memberikan ciri-ciri mengenai rumah makan yang menggunakan penglaris ini nih good people. Seperti apa ciri-cirinya? Agar good people terhindar dari makanan yang menggunakan sosok gaib penglaris, ketahui ciri-cirinya berikut ini menurut Om Hao. Ciri pertama dari warung makan yang pakai sosok gaib pelaris ialah kuah makanannya tidak stabil. Maksud dari kuah makanan yang tidak stabil ialah tidak segar. Tidak seperti makanan rumahan, warung makan yang pakai sosok gaib penglaris makanannya tidak segar. Ciri kedua, aroma makanannya menyengat. Warung makan yang menggunakan sosok gaib pelaris akan menyajikan makanan dengan aroma yang menyengat. Aroma ini biasanya tidak lazim seperti aroma makanan yang biasa. Ini menandakan bahwa makanan itu menggunakan sosok gaib pelaris. Bahkan aroma menyengat ini bisa membuat siapapun yang tidak lapar jadi ingin ikutan mampir loh good people. Ciri ketiga, makanan yang disajikan oleh warung makan rasanya bikin nagih. Rasa nagih ini benar-benar tidak wajar. Frekuensi ingin makan di tempat itu tampak berlebihan. Ini menandakan bahwa makanan itu menggunakan sosok gaib pelaris. Ciri keempat, bahan makanan yang digunakan tidak lazim. Tidak seperti makanan yang biasanya, warung makan akan menyajikan makanan dengan bahan yang tidak lazim. Ini menandakan bahwa makanan itu menggunakan sosok gaib pelaris. Beberapa di antaranya bahan makanan dalam rumah makan ini biasanya mencampurkan kain pocong atau tali pocong. Kain pocong atau tali pocong akan dicampurkan dengan kuah makanan. Nah, ada pula campuran bahan makanan lainnya, yakni air liur pocong. Jika tidak berdoa terlebih dahulu sebelum makan, maka pocong akan memberikan liurnya agar rasa di dalam makanannya enak. Ciri kelima, warung makan akan selalu ramai, tapi tidak lazim. Di jam-jam tertentu warung makan akan tutup dan selalu demikian. Pernahkah good people melihat kondisi ini pada warung makan? Pastinya pernah kan? Ciri keenam, ini nih yang paling sering terasa ya good people. Ketika dibawa pulang, rasa makanannya menjadi berbeda. Makanan akan terasa lebih nikmat ketika dimakan di tempat. Sementara ketika dibungkus dan dibawa pulang, rasa makanan akan jauh berbeda. Hal ini disebabkan karena makanan melewati tempat-tempat yang membuat kekuatan dari sosok gaib penglaris berkurang. Apalagi jika dimakan di rumah dan dimakan sesudah berdoa, pastinya kekuatan penglaris jadi hilang dan makanan akan terasa hambar. Ciri ketujuh, toko akan tutup dan buka di hari-hari tertentu. Pemilik warung makan memiliki aturan dan larangan tertentu. Salah satunya hari. Ada hari-hari tertentu yang membuat toko akan tutup maupun buka. Tidak hanya hari, toko memiliki aturan akan buka maupun tutup di jam-jam tertentu. Jika diteruskan, maka akan melanggar pantangan. Ciri ke-8, pemasak atau pengeracik makanan harus pemiliknya sendiri maupun orang tertentu saja. Jika tidak pemiliknya sendiri, ada orang-orang khusus yang dipercaya untuk memasak makanan. Jika tidak mengikuti aturan, maka rahasia mereka akan terbongkar. Ciri ke-9, yakni letak toilet. Di warung makan ada toilet yang tidak bisa dibuka atau bersebelahan dengan tempat bahan makanan disimpan. Hal ini justru akan membuat bahan makanan terkontaminasi dan tidak menyehatkan. Jika good people ke tempat makan dan menyadari hal ini, berhati-hatilah. Bagaimana good people? Sudah mengetahui bagaimana ciri-ciri warung makanan yang menggunakan penglaris dan tidak menggunakan penglaris? Ternyata penglaris di warung makan ada beragam bentuknya loh good people. Ada sosok gaib bisa berupa asap dan sosok gaib bisa berupa pengasihan. Jika ingin terhindar dari warung makan dengan sosok gaib pelaris, caranya ialah berdoa. Jika tidak didoakan dulu, seperti langsung dimakan atau difoto terlebih dahulu, maka sosok makhluk halus akan mendekat dan meludahi. Tapi saat didoakan, maka makanan akan diselubungi oleh kekuatan baik. Meski rasanya jadi tidak seenak ketika diludahi oleh sosok gaib. Tentunya kita menyayangkan fenomena yang terjadi ini ya good people. Bahkan mencuri tali pocong sebenarnya sangat beresiko. Konon katanya si empunya pemilik tali pocong akan meneror pelaku pencuri tali pocong. Ini yang menurut sebagian orang paling menyeramkan, yakni dihantui oleh si pemilik tali pocong tersebut, gitu ya. Karena si pengguna telah mencuri tali pocong milik si mayat ini. Lantas bagaimana pengakuan para pencuri tali pocong ini? Apakah ada ketakutan dan penyesalan dalam diri mereka? Gali pakai kayu, pakai tangan,
sampai akhirnya saya nemuin papannya. Berapa jam? 3 jaman sendiri? Iya. Ini udah 3 jam nih. Terus apa yang temuin pertama kali? Palanya. Waktu ngeliat palanya gimana? Waktu ngeliat palanya karena terbesit buat narik angkot, jadi nggak ada rasa takut atau rasa gimana ya, enteng aja ngerasa ngelakuin. Bagi Buya Hamka, penglaris berarti berurusan dengan dunia perdukunan, dan siapapun yang melakukan perjanjian dengan dukun atau sosok gaib akan terjerumus. Jadi makna penglaris ini kalau sudah diarahkan kepada dunia perdukunan, dunia mistik, maka ketahuilah, awas hati-hati menjadikan tidak berkah usaha Anda. Akan tapi kalau maksudnya adalah memohon doa kepada orang-orang soleh, orang baik yang bisa dipercaya, suruh datang mendoain, kalau kita berani, itu sah-sah saja. Jadi kalau penglaris urusan dengan dukun, Anda jangan lakukan. Nah, bagaimana good people? Sudah pahamkan bahwa persekutuan dengan makhluk gaib itu tidak baik adanya. Jadi Cukup tempuh cara yang halal agar tidak terjerumus dalam kegelapan dan ilmu perdukunan. Itulah mitos dan fakta selengkapnya tentang tali pocong yang konon katanya bisa digunakan untuk penglaris warung dan jualan.